أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول العظيم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah salat subuh rahimakumullah, puji dan syukur kehadirat Allah. Salawat serta salam atas Nabi Muhammad SAW. Di pagi hari ini kita dapat memenuhi panggilan Allah, melaksanakan salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan taklim kita rutin. Tetap kita menjaga jarak sambil kita berniat iktikaf. Kita niatkan mudah-mudahan duduk kita, taklim kita dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah, dan insya Allah akan memperkokoh keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini yang akan menyampaikan kajian bersama Karim Ustaz Dr. Haji Azmi Ismail LCMA dalam kajian kitab Targhib, dan kajian ini mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada kita, dan semakin banyak informasi yang kita serap, insya Allah semakin kokoh keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa pernyataan dari Bapak dan Ibu di rumah yang mengingat di YouTube itu terkait dengan bagaimana proses orang menggali ilmu, mencari ilmu. Semakin intensif orang belajar, itu insya Allah akan semakin bijak, semakin arif, dan disitulah para pendahulu kita yang sekarang sering disebut dengan moderasi beragama, Ustaz. Jadi moderasi beragama itu bagaimana kita bersikap, ya. Bukan moderasi agamanya, bukan cara beragama, karena Indonesia ini ditakdirkan oleh Allah multi etnis. Agamanya pemerintah ada 6 agama, sehingga Islam sebagai barometer mensikapi bagaimana yang dicontohkan Nabi ketika beliau hidup di Madinah. Jadi secara kemanusiaan, hukum secara manusia, alhamdulillah nasnya terjalin dengan baik, sehingga disitulah terbentuk sebuah kerukunan antar umat beragama, dan mudah-mudahan ini menjadi pionirnya kita sebagai mayoritas di Indonesia ini. Ini sebagai pengantar malam Karim Ustaz Dr. Ismail LCMA di Salam Hormat, dan nanti setelah beliau menyampaikan kajiannya, menyampaikan hadis-hadis yang menjadi motivasi bagi kita maupun menjadi pedoman bagi kita, nanti silakan jamaah yang ingin bertanya, berdiskusi, sehingga insya Allah saya sering menyebut dengan pembelajaran bermakna. Pembelajaran bermakna itu ketika dosen menyampaikan materinya itu langsung terekam, bukan hilang, karena ada sesuatu yang disentuh pada seorang mahasiswa, pada seorang murid, seorang peserta didik, mengena dia. Jadi ada kesan tersendiri, itulah bermakna. Tapi kalau pembelajaran lewat terus, tidak ada yang satu pun yang diingat, ini jadi tanda tanya. Ini yang salah dosennya apa mahasiswanya? Jangan-jangan mahasiswanya banyak pikiran sehingga sambil duduknya ada, tapi yang didengar, yang diingat bukan itu. Karena pikirannya berkelana kemana-mana. Mudah-mudahan kita bisa menyimak, walaupun sambil ngantuk nggak apa-apa. Kalau tadi malam dia mulai, kita agak kesiangan dikit dari masing-masing. Biar mulainya masing-masing. Kepada negara Ustaz Dr. Ismail LCMA di Selamat Hotel, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi faqahana wa lisuluki syar'ihi nabbahana. Allamana subhanahu bil qalami fadlan wa mannan minhu ma lam na'lami. Wa khassana bi afdalil adyani was sunnatil gharra'i wal qur'ani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. Kaum muslimin, kaum muslimah rahimakumullah. Di kesempatan yang mulia ini, mari kita sama-sama menghaturkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita, kepada kedua orang tua kita, dan kepada seluruh hamba yang kita sayangi dalam hidup ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayat yang kita bacakan tadi yaitu terdapat dalam surat Muhammad. Dalam surat Muhammad Allah berfirman: "Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum." Maka apakah sekiranya, kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian berkuasa di muka bumi ini, jika kalian diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kalian berbuat kerusakan di muka bumi ini dan memutuskan tali silaturahim. Kira-kira ya, dari ayat itu insyaallah sudah tergambar bahasan kita pagi ini, yaitu tentang silaturahim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah sekiranya, kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian kami beri kekuasaan, kami beri kelebihan yang banyak, ya, kekuasaan, lalu kalian berbuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan tali silaturahim. Dalam hadis yang sahih disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga, tidak masuk surga hamba yang memutuskan tali silaturahim. Ini tidak masuk surga loh, Pak. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, kita harus yakin itu. Ya. Jangan ada yang beranggapan masuk surga, masuk neraka itu kan haknya Allah gitu. Nah, ini sebenarnya ungkapan-ungkapan yang mengelabui kita gitu loh. Oh, janganlah ngomong-ngomong surga, janganlah bicara-bicara neraka gitu kan. Masuk surga, masuk neraka itu haknya Allah. Iya, memang haknya Allah gitu. Tapi kan Allah dan Rasulnya sudah memberi ilmu kepada kita, memberi arahan kepada kita agar kita masuk surga, agar kita terhindar dari neraka. Dari itu, setelah kita menjalani apa yang telah diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kita harus yakin gitu. Dengan begini insya Allah, dengan izin Allah kita akan masuk surga.
dengan melakukan ini insya Allah kita akan terhindar dari neraka. Jadi perkara apa? Jika ada kita meyakini suatu amalan, kemudian kita meyakini itu akan mengarahkan kita, menggiring kita kepada surga gitu, menjauhkan kita kepada neraka, itu boleh dan harus diyakinkan begitu Bapak Ibu. Jangan sampai kita terpengaruhi dengan perkataan masuk surga, masuk neraka itu haknya Allah. Jadi kita jangan pikir-pikir hal itu, bukan ya. Maksudnya jika ada firman Allah tentang masuk surga, terhindar dari neraka, hadis Nabi juga begitu, itu sebagai penguat agar kita bersemangat dalam beramal. Jangan sampai kita meninggalkan amal. Jadi kata Nabi apa? La yadkhulul jannata qati'un. Tidak masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Nah, ini menarik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ini kita ingin mendengarkan penjelasan-penjelasan dari para imam yang ada dalam Islam, dari para ulama tentang silaturahim ini. Ya, sebenarnya banyak sekali hadis-hadis Nabi, cuman kita bacakan satu saja, itu hadis yang sahih yang ada di Bukhari. Ya, tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Apa itu rahim? Ya. Apa itu silah? Ada dua kalimat, ada dua kata. Yang pertama silah, yang kedua ar-rahim. Ar-rahim, bukan rahim tapi rahim, tapi mirip ya kata-katanya. Silatur rahim ya. Silah itu artinya menyambung Bapak Ibu. Menyambung, silah. Wasala yasilu, sila ya. Menyambung, menjalin. Jangan sampai terputus. Kalau yang sudah putus harus disambung kembali. Itu sila. Atau menghubungkan, bisa menyambung, bisa menghubungkan, bisa menjalin. Itu makna silah dalam bahasa Arab ya. Kalau kita bawa ke bahasa Indonesia, ar-rahim, rahim itu adalah kasih sayang iya, tetapi maknanya kita ambil ya. Saya bacakan diantaranya perkataan dari Imam Ibnu Hajar ya. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau yang bernama Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Apa kata beliau? Ar-rahimu yutlaqu 'alal aqaribi. Rahim itu dipahami atau dimaksudkan atau didefinisikan adalah al-aqaribi. Al-aqarib itu kerabat-kerabat. Itu makna rahim Bapak Ibu. Jadi menyambungkan tali kerabat-kerabat. Yang putus disambungkan kembali, yang sudah genting jangan sampai terputus. Pokoknya jangan silah itu menghubungkan. Al-aqaribi ya. Rahim itu yutlaqu 'alal aqaribi. Rahim itu lebih identik atau lebih dipahami dan dimaknai adalah al-aqarib, kerabat-kerabat. Hum wa hum, dan mereka itu adalah man bainahu wa bainal akhari nasabun, yaitu orang yang di antara dia dan yang lain itu ada hubungan nasab. Itulah rahim ya. Siapa yang ada hubungan nasab dengan kita itu termasuk rahim, dan ini termasuk keperintah Allah dan perintah Rasul untuk disambung, untuk dijalin, untuk dihubungkan. Jangan sampai terputus. Siapa yang di antara kita dan di antara dia ada hubungan nasab, berarti masuk ke dalam perintah ini. Kalau kita memutuskan, berarti la yadkhulul jannata, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian sawaun kana yarithuhu amla, atau sawaun kana dha mahramin
amla, ya. Orang yang ada hubungan senasab dengan kita, baik dia itu mewarisi atau tidak mewarisi, ya, atau juga baik dia dza mahramin amla. Dza mahramin itu mahram kita atau tidak mahram. Jadi baik dia mahram maupun tidak mahram, ya, selagi ada hubungan nasab dengan kita, masuk ke dalam perintah Allah untuk menjalin silaturahim. Itu yang pertama, makna rahim yaitu orang yang ada hubungan nasab dengan kita. Baik dia mewarisi maupun tidak, baik dia mahram kita maupun tidak mahram. Yang kedua, waqila humul maharim faqat. Ya, pendapat yang kedua mengatakan rahim itu adalah al maharim faqat. Maharim itu yang mahram-mahram saja Bapak Ibu. Maksud yang mahram ini yang haram dinikahi. Jadi yang tidak haram dinikahi itu bukan termasuk rahim kita. Tetapi ini pendapat yang tidak terlalu kuat, ya. Karena kalau pendapat kedua ini dipakai orang-orang yang tidak semahram dengan kita, bukan rahim, itu ya pendapatnya tidak kuat. Berarti kalau yang bukan mahram kita, bukan termasuk perintah untuk menjalin silaturahim, seperti siapa? Berarti tidak masuk dong, tidak termasuk anak paman dan anak bibi. Itu loh Pak. Karena anak paman dan anak bibi itu boleh dinikahi. Berarti ini tidak termasuk, ya. Tetapi pendapat ini kata Imam Ibnu Hajar ya tidak kuat. Yang kuat itu adalah pendapat yang pertama. Baik ia mahram kita maupun tidak mahram kita, baik ia boleh dinikahi ataupun tidak boleh dinikahi, sudah pasti yang jelas di antara kita dan dia ada hubungan nasab, maka itu termasuk rahim kita. Wajib untuk dijalin, ya, jangan sampai hubungan kerabat itu terputus. Selanjutnya Imam Ibnu Hajar juga menjelaskan, ya, beliau menyampaikan pendapat Al-Imam Al-Qurtubi. Al-Imam Al-Qurtubi, Imam Ibnu Hajar menyampaikan pendapat atau penjelasan dari Imam Qurtubi. Siapa itu Imam Qurtubi? Imam Qurtubi ini terkenal, ya, beliau dari Cordoba Spanyol ya Pak, ya, Al-Andalus. Beliau punya kitab yang terkenal, kitab tafsir, ya, yang terkenal dengan kitab tafsir Qurtubi, yang judul aslinya adalah Al-Jami' li Ahkamil Quran, kumpulan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Itu bagus kitab tafsir Qurtubi, ya. Kalau kita ingin tahu tentang hukum-hukum, ya, yang ada dalam Al-Quran, kitab tafsir Qurtubi juga termasuk kitab referensi yang sangat bagus sekali, ya. Saya yakin di Indonesia sudah diterjemahkan Bapak Ibu. Imam Qurtubi, beliau orang Cordoba, Spanyol, ya, aslinya, ya, karena memang hebat-hebat. Ya, muslim yang ada di Spanyol zaman dahulu itu sangat terkenal sekali Bapak Ibu. Ada Imam Qurtubi, ada Ibnu Rus, ya, dan lain-lain itu terkenal sekali. Tetapi sekalipun beliau berasal dari Cordoba, kemudian di akhir hayatnya beliau hijrah sampai ke Mesir. Ya, menurut sejarah beliau meninggal di Mesir Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mesir itu memang Masya Allah, ya, negeri yang penuh berkah. Banyak para ulama yang meninggal di Mesir, ya, dalam sejarah Islam. Waktu kami di sana, ya, ada sebuah daerah yang bernama Bahnasa. Bahnasa itu di sana terdapat perkuburan para sahabat Bapak Ibu. Ya, disampaikan dalam berbagai referensi, sahabat Nabi yang meninggal di Mesir itu sekitar 3.000-an. Sahabat Nabi yang meninggal, yang wafat di tanah Mesir itu sekitar 3.000-an sahabat, itu yang tercatat.
Ya, subhanallah. Perkuburan mereka itu di daerah Bahnasa namanya. Subhanallah. Negeri yang mulia. Imam Qurtubi juga termasuk salah seorang imam yang terkenal yang sangat berjasa sekali dalam Islam, dan beliau meninggal di Mesir juga. Apa kata beliau? Ya, perkataan dari Imam Qurtubi yang dikutip oleh Ibnu Hajar. Apa kata beliau? Innar rahima allati tusalu ammatun wa khosotun. Rahim yang diperintahkan untuk disambung, untuk dihubungi, untuk dihubungkan itu ternyata silaturahim itu ada dua, Bapak Ibu. Ya, ada dua. Yang pertama ammatun, yang kedua khosotun. Jadi silaturahim itu ada dua. Yang pertama silaturahim umum dan silaturahim khusus. Ya, fal ammatu, maka silaturahim yang umum itu adalah rahimuddin. Silaturahim atau rahim secara agama. Jadi ada memang ya silaturahim secara agama. Jangan kita kira silaturahim itu dengan kerabat kita saja. Mbak ya. Kalau bukan kerabat kita enggak ada silaturahim, tidak. Ya, kita juga sudah yakin lah. Ya, kaum muslimin dan kaum muslimah sudah meyakini hal ini. Iya, ya, perlu dikuatkan. Ya, gitu. Di antaranya adalah perkataan dari Imam Qurtubi atau penjelasan dari Imam Qurtubi. Ya, fal amatu ya rahimuddin. Ya, maka silaturahim secara umum itu adalah rahimuddin. Ya. Kasih sayang atau rahim secara agama. Berarti apa? Selagi dia seiman dengan kita, maka kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk menyambung tali silaturahim. Ya. Kalau ada dalam hati iman, dalam hati saudara kita itu iman, kita seiman, seagama, sama-sama sholat, sama-sama membaca syahadat, sama-sama beribadah kepada Allah, wajib untuk menjalin silaturahim. Jangan sampai kita yang memutuskan silaturahim kepada saudara tersebut. Selanjutnya kata beliau, wa tajibu muwasalatuha. Caranya bagaimana? Kata beliau, wajib untuk menyambung silaturahim itu dengan, ini beliau jelaskan caranya bagaimana. Apakah cukup dengan berziarah saja atau berkunjung saja, atau cukup hanya bertemu begitu saja? Ternyata tidak. Beliau menjelaskan di antara cara yang perlu untuk dipraktekkan dalam menjalin silaturahim, yang pertama bitawadud. At-tawadud itu berkasih sayang. Itu at-tawadud. Yang kedua wat-tanasuh. At-tanasuh itu saling memberi nasihat. Ya, kalau ada saudara kita yang sudah melenceng, ya beri nasihat. Itu termasuk nilai silaturahim. Itu loh. Kalau ada saudara kita yang seiman menganggap sholat 5 waktu itu enggak wajib, sampaikan, ya tentu dengan cara-cara yang baik gitu kan. Itu kita mendapatkan nilai silaturahim, besar pahalanya. Makanya terkadang ya kita mungkin bagi kita yang belum terbiasa saling menasehati ini, memang terkadang nasihat itu memang kebanyakan dianggap sebagai penghinaan, gitu Pak ya. Bagi orang yang belum mengerti tentang konsep nasihat dan menasehati ini gitu. Memang berat, memang dalam kehidupan menasehati itu memang berat, atau saling menasehati itu memang berat sekali. Tetapi jika kita memahami ajaran-ajaran yang sudah ada dalam Islam, insya Allah tidak gitu loh Bapak Ibu. Yang dinasehati itu insya Allah dia akan menerima dengan sangat senang hati sekali. Ya, karena memang ada nilai kebaikan kalau kita saling menasehati gitu. Yang kedua apa kata beliau? At-tanasuh. Ya, jika ada misalnya seorang muslimah, ya, atau ya seorang muslim juga
punya prinsip, punya pemahaman, misalnya pakai jilbab itu tidak wajib misalnya, ya Pak ya. Pakai jilbab bagi muslimah itu tidak wajib. Nah, ini perlu dinasehati gitu loh. Dengan melakukan itu, insya Allah kita mendapatkan pahala silaturahim. Jadi silaturahim itu bukan hanya berkunjung saja, ya, saling berkasih sayang itu silaturahim, saling memberi nasihati itu silaturahim. Yang ketiga kata beliau wal adli wal insaf. Wal adli, yang keempat wal insaf. Wal adli, ya, berlaku adil. Jika kita berlaku adil kepada sesama saudara kita seiman, insya Allah kita akan mendapatkan pahala silaturahim. Berlaku adil, ya, makna adil, ya, kita sama-sama sudah pahami, ya, makna adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, gitu ya. Memberi sesuatu sesuai dengan porsinya, itu juga termasuk makna dari keadilan, ya, jika atau memberikan hak orang yang sesuai dengan haknya. Wa yu'ti kulladzi fadlin fadlahu, gitulah kalau bahasa dalam Al-Qur'annya, ya. Memberikan hak seseorang itu sesuai dengan hak yang layak untuk dia terima, itu berlaku adil. Dengan berlaku adil kepada saudara seiman, insya Allah kita mendapatkan makna silaturahim. Kita akan mendapatkan pahala dari silaturahim yang sangat besar dan yang mulia sekali. Wal insaf. Insaf itu Bapak Ibu jujur, atau istilahnya gimana ya? Insaf ini bahasa Arab, tetapi kita sudah memakainya dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesianya insaf, ya Pak ya. Insaf. Ya. Ternyata itu asli dari bahasa Arab. Insaf. Insaf itu, ya, gimana kalau bahasanya, ya, terjemahannya? Ya, kalau di kita insaf itu bertaubat artinya, ya. Tetapi sebenarnya bukan hanya bertaubat, dia mengakui apa adanya, itulah insaf. Kalau dia benar, ya kita akui benar gitu loh. Sekalipun dia bukan kelompok kita, atau bukan keluarga kita, atau bukan orang yang kita kenal. Kalau dia benar, kita mengetahui itu benar, ya akui benar. Itu insaf. Ya Pak ya. Atau juga kalau ada seseorang di antara keluarga kita atau teman kita yang bersalah, dia tidak benar, dan kita mengetahui itu dia salah, mengakui, ya akui salah, itu makna insaf. Yang salah diakui salah, yang benar diakui benar. Nah, itulah insaf. Dengan berbuat begitu, kita juga termasuk orang yang menjalankan silaturahim. Besar sekali pahalanya. Ini menurut Imam Qurtubi. Wal qiyami bil huquqil wajibah wal mustahabbah. Yang terakhir kata beliau, bagi cara menjalankan silaturahim secara agama, yaitu menjalankan atau menunaikan kewajiban-kewajiban kepada saudara seiman atau seagama, baik itu kewajiban yang wajib maupun kewajiban yang sunnah. Tunaikan itu, maka kita mendapatkan pahala silaturahim. Selanjutnya, wa ammal khassatu, adapun silaturahim yang secara khusus, kata Imam Qurtubi, fatazidu, maka dari yang di atas juga yang sudah kita sebutkan, maka ditambah dengan apa? An-nafaqatu 'alal qaribi wa tafaqqudi ahwalihim wa taghaful an dhallatihim. Mungkin 3 poin. Untuk silaturahim secara khusus ditambahkan dengan 3 ini. Yang pertama, nafaqah 'alal qaribi. Ini bentuk dari silaturahim. Ya, bayar. Memberi nafkah kepada kerabat. Itu memberi nafkah itu Bapak Ibu ternyata
ada makna silaturahim. Iya, ya, bukan hanya memberi tiap hari saja gitu. Kita memberi makanan kepada istri, ya, memberi nafkah kepada anak, ya, memberi nafkah, ya, mencukupi kebutuhan anak dan keluarga, itu ada makna silaturahim mulia sekali dalam pandangan Allah. Yang pertama apa? Ya, ditambahkan memberi nafkah kepada kerabat. Yang kedua, wa tafaqqudi ahwalihim. Tafaqqud ahwalihim itu memantau atau juga memperhatikan keadaan mereka. Ini Pak. Memperhatikan keadaan kerabat-kerabat. Itu silaturahim. Kalau memperhatikan ini, kalau saya pahami, dia lebih detail Pak. Memperhatikan itu mungkin dengan bertanya. Bukan hanya melihat saja, tetapi bertanya. Bertanyanya apa Pak Ustadz? Mungkin kalau dalam kehidupan kita, misalnya kan ada keponakan kita gitu kan, yang kita perhatikan mungkin gitu kan. Dia misalnya, contoh saya kasih contoh. Ada keponakan kita, dia tamat kuliah, tetapi tamat kuliah itu sudah lama sekali nggak dapat kerja misalnya. Kita tanya, gitu loh. Gimana gitu? Sudah dapat kerja belum? Itu besar sekali nih pahalanya dalam pandangan Allah. Gimana gitu kan? Sudah setahun ini sudah dapat kerja atau belum? Atau sudah melamar belum gitu? Itu menanyakan Pak. Tafaqqudi ahwalihim. Besar pahalanya dalam pandangan Allah. Ya. Perbuatan yang sangat mulia sekali. Ya. Karena dengan menanya itu mungkin akan datang sebuah kebaikan. Mungkin selama ini dia tidak semangat mencari kerja, dengan ditanya itu, oh iya ya, Masya Allah, paman saya bertanya tentang keadaan saya. Ada kebaikan dan kebaikan, dia akan bergerak. Atau misalnya ada keponakan kita yang setelah tamat kuliah sudah lama sekali ya. Ya kita bertanya gitu loh. Sudah mau menikah atau belum? Kapan mau menikah gitu loh. Ya terkadang kalau nggak ditanya, nggak tahu ya Bapak Ibu ya, bagaimana keadaannya. Oh iya paman katanya kan. Ya karena ditanya oleh paman, si keponakan tadi baru dia mau untuk berterus terang gitu loh. Karena tafaqqud. Kuncinya dari apa? Tafaqqudi ahwalihim. Memperhatikan keadaan mereka gitu. Karena terkadang tidak ditanya, karena tidak ditanya ya, maka kita tidak tahu keadaan gitu kan. Boleh jadi ya keponakan kita itu sudah bertahun-tahun belum menikah misalnya gitu. Perkaranya ternyata bukan karena belum jodoh atau belum dapat jodoh. Setelah ditanya, sudah ada calon atau belum? Sudah paman. Sudah berapa lama kenal gitu kan? Sudah lama bertahun-tahun. Lah tapi kenapa belum menikah juga misalnya? Oh ternyata kurang dana. Nah ini loh Pak ya. Karena kurang dana. Ya kalau kita punya kelebihan, diberikan kelebihan oleh Allah, apa salahnya gitu ya? Membantu untuk semampu kita. Tetapi kuncinya apa tadi Bapak Ibu? Bertanya akan keadaan mereka. Besar sekali pahalanya dalam pandangan Allah ya. Ternyata keponakan kita yang sudah lama tidak menikah itu perkaranya terkendala dari apa? Dana. Dia nggak berani untuk mengajukan lamaran karena memang tersendat gitu misalnya. Nah itu perlu ya. Perlu istilahnya tafaqqudi ahwalihim. Bertanya akan keadaan-keadaan kerabat kita. Itu besar sekali dan mulia sekali dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, cara bersilaturahim terhadap kerabat yang khusus yaitu wattaghaful an zallatihim. Taghaful itu cuek atau lalai maknanya. Tetapi cuek dan lalai dari apa Bapak Ibu? Dari anzallatihim,
Dari kita dianjurkan untuk lalai, kita dianjurkan untuk cuek. Tapi dari mana ini? Dari sisi apa? Anzallatihim, dari kekurangan-kekurangan mereka. Artinya apa? Jika memang kerabat-kerabat kita itu punya kekurangan-kekurangan atau punya aib, ya. Apa istilahnya? Jangan terlalu diperhatikan. Maksudnya itu jangan terlalu diangkat gitu. Maafkanlah, gitulah artinya Pak.